Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenisa Melani dengan NPM 2126131 dari Prodi Perbankan Syariah dan dari kelompok 3. Bersama 3 rekan saya yaitu Aldino Maulana Baskoro, Dini Aisyah Putri, dan Nadia Fahreza. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul dengan Hiwalah. Materi yang pertama sampai dengan materi yang kelima akan dijelaskan oleh Dini Aisyah Putri. Materi yang keenam sampai dengan materi yang kedelapan akan dijelaskan oleh Aldino Maulana Baskoro. Materi yang kesembilan sampai dengan materi yang ke-11 yang akan dijelaskan oleh Nadia Fahreza. Baiklah, kita masuki pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian hiwalah. Secara etimologi adalah istilah dari kata tahawul, artinya berpindah atau tahwil, yang berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah ini adalah pengertian pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggungan pelunasan hutang. Baiklah, pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada dasar hukumnya, yang mana dasar hukum hiwalah ini berpedoman pada Al-Quran maupun hadis. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sementara dasar hukum hiwalah dari hadis yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu atau terimalah. Selanjutnya ada rukun hiwalah, terdapat 4 pembagian. Yang pertama muhil, kedua muhal, ketiga muhal alaih, yang keempat hutang yang diakadkan. Yang pertama itu ada muhil. Muhil yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini, muhil harus berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Yang kedua ada muhal. Muhal yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang dengan syaratnya sama seperti muhil. Selanjutnya yang ketiga ada muhal alaih, yaitu orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang dari pihak muhil. Dan yang keempat ada hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwalah, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Selanjutnya syarat hiwalah, yaitu pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Produk hutang yang harus dibayarkan sesuai dengan haknya yang sama baik dari jenis dan jumlah hutang, waktu pelunasan, dan kualitasnya. Misalnya, bentuk hutang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai yang setara. Pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Sedangkan pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Hutang tetap berada di dalam jaminan pelunasan. Akad hiwalah yang terlarang. Yang pertama, menjual utang tak tertagih. Cara ini sering digunakan oleh seseorang atau lembaga keuangan dengan cara menjual hutang yang sulit tertagih. Yang kedua, menjual giro cek mundur. Dalam akad ini, sepertinya giro adalah tumpang tindih. Hal ini gironya sudah mengandung riba karena adanya gharar atau ketidakpastian. Judul berikutnya, manfaat al-hiwalah. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu besides fee income, sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Konsekuensi hiwalah. Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Lalu ada jenis hiwalah.
Ditinjau dari segi akad, dibagi menjadi hiwalah mutlaqoh atau pemindahan mutlak dan hiwalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Sedangkan ditinjau dari segi objek, dibagi menjadi hiwalah hak dan hiwalah dain. Setelah itu, ada masa berakhirnya hiwalah. Yang pertama, salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut membatalkan fasak atau akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad tersebut, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan tersebut kepada pihak kedua. Yang ketiga, jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad ihwalah tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Hiwalah dalam konteks keuangan syariah dan konvensional. Dalam konteks keuangan lembaga syariah, hiwalah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan portofolio piutang. Namun, seperti instrumen keuangan lainnya, hiwalah juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah. Risiko-risiko yang terkait dengan hiwalah antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Sedangkan dalam konteks lembaga keuangan konvensional, hiwalah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada transfer utang. Namun, dalam konteks lembaga keuangan konvensional, istilah ini jarang digunakan karena instrumen keuangan yang serupa dengan hiwalah umumnya dikenal dengan istilah factoring atau penjualan piutang. Factoring adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara menjual piutang kepada pihak lain dengan harga diskon. Dalam hal ini, lembaga keuangan konvensional yang membeli piutang tersebut dari perusahaan akan membayar sebagian nilai piutang tersebut kepada perusahaan dan kemudian melakukan pengumpulan pembayaran dari debitur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya, Jenisa Melani, selaku perwakilan dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ikut turut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.